Saya record ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah join di pembekalan pertama untuk pelaksanaan KKN di Desa Karang ya. Sudah tahu gambarannya Desa Karang? Belum, Pak. Belum ya. Desa Belum. Karang itu di ini ya, di Karangpandan itu pasar Karangpandan nanti naik. Nah, sampai sekitar daerah Iskarima, kurang lebih daerahnya sekitar situ itulah, sekitar kanan kiri jalan. Kayaknya kiri jalan lah kayaknya kayak gitu. Nanti bisa kita lihat atau bisa searching dulu di peta kayak gitu ya. Semoga pelaksanaan dalam kurang lebih 2 bulan ke depan ya, dari pembekalan sampai ke sana nanti lancar kayak gitu. Oke teman-teman, karena waktu di Zoom ini terbatas, maka saya sampaikan dulu materi ya. Nanti kita diskusinya di akhir gitu ya, teman-teman ya. Oke. Halo. Iya, Pak. Oke ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, saya sampaikan materi pengantar dulu, nanti di akhir baru kita diskusi. Kalau terpaksa nanti kita bisa pindah platform ke Meet gitu. Oke teman-teman, saya share screen dulu untuk materinya. Nanti biar kita bisa lanjutkan diskusinya setelah materi dari saya. Oke, teman-teman, ini KKN tematik ya, yang pertama kali di Universitas Duta Plangsa kayak gitu. Saya kira teman-teman juga sudah familiar ya dengan web ini karena sudah melakukan pendaftaran dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kebetulan dalam pelaksanaan KKN tematik ini saya ditugaskan untuk menjadi DPL khususnya untuk Desa Karang ya. Perkenalkan nama saya Rudi Susanto, selama ini dari Vkom, gitu ya, Prodi Teknik Informatika. Kebetulan saat ini sebagai Kadlitbang di UDP gitu ya. Tolong teman-teman bisa mencatat nomor saya ini ya, dan email ya, 856472962111 itu bisa digunakan untuk WA, telepon, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ini nomor email. Nah ini perkenalan singkat di materi ya teman-teman. Nanti akan kita lanjut perkenalan lebih dalam di sesi selanjutnya setelah materi kayak gitu. Mohon maaf karena mengingat Google Meet sekarang itu sudah nggak bisa ngerekod ya. Sehingga kita menggunakan Zoom ini biar bisa direkod sehingga materinya nanti bisa kita sebarkan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Oke teman-teman, KKN kita ini KKN tematik gitu ya. Temanya membangun desa kreatif dan inovatif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan dengan semangat nasionalisme. Sehingga nanti luaran dari kegiatan ini salah satunya adalah teknologi tepat guna dan produk kewirausahaan. Nah, nanti di panduan itu sudah ada yang juga sudah saya share di grup kayak gitu ya. Nanti akan kita diskusikan, akan kita bahas kayak gitu sebagai gambaran. Nah, kemudian secara umum KKN tematik ini sebenarnya ingin meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman semua kayak gitu ya. Sehingga KKN ini dilaksanakan dan merupakan salah satu program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebenarnya secara kurikulum ini sudah dibahas dari tahun 2020 teman-teman dan baru diimplementasikan juga mulai dari angkatan 2020 di UDP. Kebetulan teman-teman ini diimplementasikan pada semester 4. Nah, dengan adanya KKN ini harapannya nanti teman-teman itu bisa membaur dengan masyarakat, bisa mengenali potensinya, bisa menangani masalah dan lain sebagainya dengan keilmuannya teman-teman yang multidisiplin kayak gitu ya. Ya, di sini yang ikut ini ada 8 prodi teman-teman ya. Nah, kebetulan mungkin nanti didominasi oleh RMIK ya secara umum ya jumlahnya karena memang jumlah mahasiswanya lebih besar, tapi secara umum merata kurang lebih nanti satu kelompok akan ada kurang lebih 4 prodi atau 5 prodi ya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang berbeda dari kuliah ini nanti teman-teman akan dikonversi ke dalam 5 mata kuliah ya teman-teman ya. Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Inovasi dan Kreativitas yang kurang lebih akan ada 10 SKS. Nah, kemudian kuliahnya nanti dalam bentuk kuliah tatap muka gitu ya. Nanti kan setelah
setelah Lebaran nanti akan ada pembekalan kayak gitu. Nah, pembekalan itu adalah kuliah tatap muka dan KKN tematik, sehingga model kuliahnya adalah model kuliah blended learning kayak gitu. Nah, kemudian ini alurnya teman-teman sudah ada sosialisasi, sudah ada pembekalan gitu ya, pendaftaran. Nah, kita memasuki pengumuman penempatan sudah gitu ya. Kita memasuki ini teman-teman, tahapan ini. Memasuki tahapan pembekalan, pembekalan KKN tematik dan lain sebagainya ya. Sampai nanti alurnya saya gambarkan ini ya, mohon maaf. Jadi kita sampai pendaftaran sudah gitu ya, kita lewati, pengumuman penempatan juga sudah, kita dapat di Desa Karang. Kemudian tahapan sekarang ini adalah pembekalan KKN tematik gitu ya, yang oleh DPL. Kemudian nanti setelah Lebaran juga akan ada pembekalan mata kuliah. Nanti saya sampaikan timelinenya. Kemudian pengajuan atau pembuatan proposal nanti di lapangan, kemudian pelaksanaan, monitoring, nanti penjemputan kurang lebih ini 45 hari. 45 hari gitu ya. Nah, kemudian nanti pengumpulan laporan, ujian, kemudian konversi nilai. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan nilai untuk 5 mata kuliah tadi. Nah, tahapannya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini aktivitas pelaksanaannya teman-teman ya. Jadi dari tahapan pembekalan nanti teman-teman akan dapat materi dari DPL. Nah, ini kan saya sebagai DPL ya. DPL akan pembekalan terkait proses KKN, kemudian pembekalan sesuai dengan kelompok desanya, materinya terkait survei. Nah, kita nanti survei ya. Kemudian pemberdayaan, penguatan kerjasama, kekompakan, dan lain sebagainya setelah pembuatan proposal. Jadi fokus saya itu di sini kayak gitu. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapatkan dari dosen pengampu kayak gitu ya. Dari dosen mata kuliah itu akan mendapatkan kurang lebih ini materinya ya. Nah, nanti kuliahnya 4 tatap muka itu 4 kali, tapi dijadwalkan dalam 2 minggu, itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 30, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti berdasarkan RPS dan lain sebagainya. Intinya apa yang saya lakukan dengan apa yang dosen pengampu lakukan itu saling berkaitan gitu ya teman-teman ya, saling melengkapi kayak gitu. Karena nanti dalam proses penyusunan proposal dan lain sebagainya, teman-teman juga harus melihat RPS itu, rencana pembelajaran. Jadi nanti harapannya teman-teman waktu kuliah tatap muka itu apa ya, mensonding atau meminta file ininya ya, RPS, sehingga bisa jadi bahan pembuatan proposal kayak gitu. Nah, termasuk nanti juga ada pembekalan dari rektorat atau dari fakultas tanggal 13-14, kemudian juga akan ada pelepasan termasuk dari kabupaten ya. Nanti juga akan ada kayak gitu dari kabupaten khususnya. Ini untuk aktivitasnya. Kemudian pada tahapan pembekalan ini teman-teman harapannya bisa mengikuti perkuliahan, mengikuti pembekalan, melakukan survei, membuat proposal, koordinasi dengan DPL kayak gitu ya. Nah, ini tahapan pembekalan ini yang harus teman-teman lakukan gitu nggih. Nah, kemudian setelah pembekalan nanti pelaksanaan teman-teman. Pelaksanaan ini kurang lebih mulainya tanggal 2 Juni kayak gitu. Pada tahapan pelaksanaan nanti teman-teman ini tugasnya dosen pengampu ya, validasi logbook. Jadi nanti teman-teman selama melakukan kegiatan di sana harus menulis aktivitinya itu dalam bentuk logbook kayak gitu ya. Nanti akan ada pembekalan kepada teman-teman bagaimana membuat mengisi logbook kurang lebih tanggal 13 atau 14 sesuai dengan fakultasnya ya. Bukan sesuai kelompoknya kayak gitu. Nah, kemudian nanti juga ada dari DPL ya. Berarti saya nanti juga akan ke lapangan, menerjunkan, kemudian melakukan monitoring, penarikan, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembimbingan terkait luaran-luaran dan proposal kepada teman-teman semua. Termasuk nanti juga ada supervisor ya yang mengunjungi atau supervisor terhadap teman-teman semua, terhadap saya, dan lain sebagainya dari dekan, wakil rektor, dan pihak-pihak terkait kayak gitu. Kemudian tahapan pelaksanaan ini teman-teman membuat struktur KKN, ada ketua kayak gitu. Nanti akan kita buat pada pertemuan kali ini ya. Kemudian melaksanakan program kerja, mengisi logbook kayak gitu, membuat teknologi tepat guna, membuat video kayak gitu ya, membuat laporan, kemudian mematuhi tata tertib dan lain sebagainya. Ini adalah ketika nanti sudah di lapangan kayak gitu. Karena di lapangan itu menjadi hal yang sangat krusial ya teman-teman ya. Dalam artian teman-teman itu membawa nama baik UDB, maka tentunya apa teman-teman harus
menjaga etika, attitude gitu ya, tata krama gitu. Nah, selama pelaksanaan di desa. Kalau orang desa itu kalau ketemu ya nyapa dan lain sebagainya itu perlu ditanamkan pada diri teman-teman semua kayak gitu nih. Nah, kemudian DPL ini nanti akan ada ujian teman-teman. Ya, ujiannya nanti dengan DPL ya, kurang lebih dengan saya atau dengan DPL yang lain kayak gitu ya. Nah, menguji terkait nanti kan akan kita bagi kelompok-kelompok yang lebih kecil gitu ya, kurang lebih terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Nanti terkait luarannya tadi kayak gitu. Nah, pada tahapan ini nanti teman-teman akan melakukan ujian ya dan mendapatkan konversi nilai. Harapan dari semua ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini akan tercapai gitu ya teman-teman ya. Akan tercapai gitu. Nah, oke, teman-teman, saya kira itu. Kemudian ini timeline-nya, teman-teman ya. Untuk timeline, kita sudah tahapan ini untuk pendaftaran sudah kita lalui ya. Nah, kita sudah berada di pembagian kelompok DPL ini juga sudah. Ini tanggal 26 ya. Berarti tahapan 26 ini sesuai timeline ini adalah kita melakukan pembekalan sesi 1. Maka pembekalan ini tanggal 26 sampai 28 April. Maka kita lakukan pembekalan. Nah, pembekalan ini dilakukan untuk menyiapkan teman-teman melakukan survei. Jadi nanti tanggal 9 sampai 14, ini perlu dicatat ya. 9 sampai 14 teman-teman melakukan survei ke Desa Karang kayak gitu ya. Nah, teknisnya nanti kita diskusikan ya. Ke sana itu semuanya ke sana atau dibagi tugas dulu ke sana hanya bertiga atau berempat nah, kayak gitu. Kemudian bisa jadi ke sana kan nggak hanya sekali sehingga bisa dibagi apa ya? Oh, yang kesana pertama kali siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa, kesana ngapain dan lain sebagainya nanti akan kita diskusikan pada materi kita kali ini kayak gitu ya. Nah, tanggal ini nanti juga setelah tanggal survei pembekalan nanti ada pembekalan dari fakultas kurang lebih tanggal 3 sampai 14 Mei. Nah, ini juga perlu nanti materinya terkait tadi teman-teman ya, terkait dengan bagaimana upload, bagaimana mengisi di sistem, bagaimana etika dan lain sebagainya lah tentunya kayak gitu. Nah, kemudian tanggal 16 sampai 30 ini pembekalan mata kuliah, teman-teman nanti kuliah tatap muka ya, offline seperti itu dan pembuatan proposal. Jadi selain teman-teman kuliah, teman-teman membuat proposal dari mana? Dari hasil survei kayak gitu. Hasil survei kan sudah dapat masalah, sudah dapat kondisi lapangan dan lain sebagainya, kemudian membuat proposal. Nah, kemudian untuk pembekalan dari Karanganyar nanti rencana include tanggal 13 teman-teman. Sehingga mungkin ini nanti barengan sama acara yang tanggal 13 sama 14. Nah, kemudian pada tanggal 2 Juni ini kita nanti sudah mulai di lapangan sehingga nanti akan ada serah terima dari Bupati kayak gitu ya. Nah, info secara teknis nanti menyusul ya. Kurang lebih nanti akan dibagi ada yang ke kabupaten, ada yang langsung ke desa sasaran nah, kayak gitu. Nah, nanti lebih detailnya bisa kita lihat nanti pengumuman waktu pelaksanaan. Nah, kemudian pelaksanaan di lapangan ini selama 45 hari, kurang lebih akan sampai tanggal 16 Juli, teman-teman ya. Di lapangan tidak boleh pulang, gitu ya. Sehingga teman-teman nanti waktu survei harus memastikan di sana nanti nginep di mana. Kemudian makannya seperti apa, biasanya dimasakkan atau apa yang lain lah, teknis yang lain seperti ya kalau teman-teman dari rumah tinggal di Solo, kuliah itu di Solo itu misalkan ngekos atau seperti apa kayak gitu. Nah, nanti akan kita diskusikan, kita bahas kayak gitu. Nah, waktu survei nanti teman-teman melakukan memastikan itu. Nah, kemudian setelah pelaksanaan nanti ada pengumpulan laporan, kemudian juga luaran, kemudian ada ujian dan validasi nilai sesuai timeline ini kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini terkait timeline KKN tematik, teman-teman, untuk tahapannya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini untuk tahapan pembekalan gitu ya. Nah, pada tahapan pembekalan awal ini, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus melakukan mengikuti perkuliahan dengan DPM. Jadi di sini nanti dosennya ada 2 ya, teman-teman ya. Dosen pembimbing lapangan, berarti saya. Basisnya adalah kelompok, misalkan di Sakarang kayak gini. Ini kan sudah bermacam-macam prodi. Nanti juga ada pembekalan dari dosen pengampu mata kuliah. Jadi teman-teman kuliah dengan teman-teman satu kelasnya. Nah, kurang lebih ada 4 kali gitu ya. 4 kali untuk 5 mata kuliah teman-teman ya. Dalam waktu 2 minggu gitu ya. Insya Allah mantap ya.
Nah, kemudian mengikuti pembekalan DPL 2 kali. Nah, saat ini adalah pembekalan pertama yang saya lakukan. Nanti saya juga akan melakukan pembekalan lagi terkait pembuatan proposal. Walaupun mungkin secara non formal kita nanti melalui grup itu akan terus berkomunikasi gitu ya teman-teman ya dalam pelaksanaan KKN ini. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat struktur tingkat desa gitu ya. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, bendaharanya kayak gitu. Nah, di sistem sudah diupdate semuanya anggota. Awalnya kan sudah ada ketua, sekretaris kayak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti melakukan survei ini, yang penting ya. Survei ini harus melihat kondisi desanya seperti apa, permasalahan dengan siapa. Berarti nanti tentunya ke pihak desa atau kades. Jadi kalau survei pertama kali datangnya kemana? Ke balai desa kayak gitu ya. Menemui siapa? Tentunya menemui Pak Kades atau pejabat yang mewakili kayak gitu. Di sana ngapain? Ya melihat, wawancara dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kulon nuwun gitu ya. Kulon nuwun bahasa Jawanya itu atau permisi kayak gitu ya. Kemudian memastikan akomodasi nanti teman-teman selama di sana. Oh, kalau nginep dan lain sebagainya. Nah, pastikan untuk penginapan itu biasanya kalau KKN itu misalkan tidak berbayar kayak gitu ya. Maka pastikan teman-teman nanti kalau menginap ya usahakan tidak berbayar kayak gitu. Kalau makan impossible ya nggak berbayar ya. Misalkan dimasakkan atau seperti tadi berarti kan ada iuran dan lain sebagainya yang perlu teman-teman siapkan kayak gitu. Nah, itu nanti waktu survei dipastikan itu. Kemudian setelah survei berarti membuat proposal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat proposal untuk pelaksanaan ini. Proposal itu isinya apa? Ya isinya rencana kegiatan. Basisnya apa? Nanti basisnya bisa melihat dari RPS yang disampaikan Bapak Ibu dosen DPM itu sudah lengkap teman-teman ya sebenarnya apa yang harus dilakukan kayak gitu. Karena teman-teman harus mengisi logbook nanti kegiatan itu mengacu pada RPS tersebut. Nah, kemudian selama kegiatan kita harus tetap berkoordinasi ya teman-teman ya, baik dengan saya maupun dengan pihak desa. Maka teman-teman nanti harapannya ketika survei itu mencatat ya, menyimpan nomor kontak pihak desa. Sehingga ketika tidak bisa ke sana atau bukan tidak mau ya, belum bisa ke sana teman-teman bisa berkoordinasi lewat WA atau lewat lewat platform yang lain nah, kayak gitu ya, misalkan WA, telepon atau apalagi sekarang apa namanya itu agak lupa satu yang ya platform kayak WA itu ya, saya agak lupa namanya. Oke teman-teman ya, lanjut dulu ya. Nah ini survei, nah ini menjadi hal yang penting. Survei di desa ini teman-teman laksanakan sesuai timeline tadi ya, kurang lebih tanggal 9 sampai 14 nanti kita sepakati kapan, metodenya seperti apa, nah kayak gitu. Kemudian yang penting adalah menjaga etika selama survei gitu ya. Bukan hanya survei tapi juga selama KKN. Kehidupan di desa mungkin beda dengan kita yang selama ini kuliah di kota. Kalau di kota kan istilahnya sudah lebih apa ya? Ya apa istilahnya? Kalau sama teman itu mungkin nggak guyup rukunnya kurang gitu. Jadi kayak gitu antar sama tetangga. Kalau di desa itu beda. Ya lebih guyup lah kalau saya melihatnya kayak gitu. Maka teman-teman harus menjaga atau melihat itu. Ketemu orang misalkan papasan, lebih baik lagi kalau bisa bahasa sesuai bahasa yang ada di sana ya, misalkan bahasa Jawa, Kromo dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian menemui pihak desa ini tentunya juga harus ada pembuka ya buat teman-teman ini KKN dari desa, dari Universitas Duta Bangsa akan kemudian melakukan obrolan, pertanyaan dan lain sebagainya ya, menggali informasi dan lain sebagainya. Nah, prolog ini ya pembukaan ya, sorry. Ini prolog isi penutup, ini prolog pembukaan. Prolog sama dengan pembukaannya. Maksudnya ini isi ya teman-teman. Isinya berarti obrolan, wawancara dan lain sebagainya. Dan akhirnya penutup gitu ya. Nah, bisa jadi ini nanti nggak hanya ketemu pihak desa, teman-teman ya, tapi juga bisa ke ke lokasi tempat ini ya, ke lokasi tempat misalkan tempat yang mau kita kembangkan apa kayak gitu ya, bisa ke desa wisatanya atau ke yang lainnya kayak gitu. Sudah ada peringatan 10 menit teman-teman ya, nah, saya percepat. Kemudian menggali potensi permasalahan yang ada di desa gitu ya, yang untuk dikembangkan sebagai bahan proposal. Ini menjadi satu hal yang penting karena luaran teman-teman tadi kan salah satunya teknologi tepat guna atau produk kewirausahaan. Maka harapannya waktu survei itu sudah
punya ancang-ancang apa sih nanti yang pihak desa yang bisa dikembangkan atau usaha yang ada di desa yang selama ini sudah ada, kayak itu bisa dilihat. Kemudian teman-teman setelah melihat itu punya ide-ide baru untuk mengembangkannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian juga waktu survei teman-teman memastikan akomodasi ya. Nanti selama di sana teman-teman itu menginapnya di mana, makannya seperti apa dan lain sebagainya itu perlu disondingkan dengan pihak desa, khususnya terkait penginapan gitu ya. Biasanya nginapnya itu di rumahnya Pak Kades. Atau mungkin Pak Kades juga nunjuk yang lain kayak gitu. Nah, kalau nginep Pak Kades kan biasanya masaknya dimasakkan atau mungkin teman-teman juga masak sendiri atau yang lainnya. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan sampai teknis, biaya dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa kontak person pihak desa ya atau pihak terkait yang nanti akan berkomunikasi lebih lanjutnya. Bisa jadi kontak person ini lebih dari satu ya. Misalkan kontak personnya yang untuk nginap, bisa kontak personnya Pak RT, bisa kontak personnya tempat usaha tadi. Jadi kontak person ini bisa jadi nggak hanya satu teman-teman. Sehingga waktu survei bisa jadi teman-teman nggak hanya ke satu tempat ke desa kemudian selesai, tapi juga bisa jadi ke tempat lain yang ingin dikembangkan kayak gitu ya. Atau tadi ya diterapkan teknologi tepat guna atau produk wirausahaannya. Nah, kemudian setelah itu nanti pembuatan pembuatan proposal teman-teman di sana salah satunya proposal tadi adalah ini ya, program kerja yang akan dilakukan gitu ya. Ya penulisannya sesuai panduan tadi sudah saya share sehingga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dan tadi juga bisa di-download di sistem gitu ya. Di sana sebenarnya sudah ada dalam membuat program kerja, kita sesuaikan dengan kondisi desa, kemudian kita sinkronkan dengan program kerja dengan RPS, kemudian juga merencanakan teknologi tepat guna dan produk wirausaha sesuai kondisi desa, kemudian merencanakan pendanaan program kerjanya. Nah, kan karena program kerja kan konsekuensinya dengan pendanaan ya teman-teman, sehingga kita juga meng-create program kerja itu mana program kerja yang memang harus ada dananya, mana program kerja yang kita itu bisa menginduk pada kegiatan yang ada di sana. Misalkan selama ini sudah ada rapat RT kan sudah ada snack, ada minum. Nah, kita kan nggak perlu snack dan minum. Tinggal misalkan kita memberikan penyuluhan, pengarahan terkait hal-hal tertentu kayak gitu. Nah, beberapa contoh kegiatan itu sudah ada di panduan ini ya teman-teman ya. Nah, itu terkait program kerja ini yang harus disusun teman-teman ya. Nah, nanti penulisan proposal ini akan sesuai dengan panduan, dibuat draftnya dulu, nanti disempurnakan setelah melakukan survei karena melihat kondisi lapangan yang lebih real kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini adalah TTG teman-teman, sudah ada panduannya juga. Ini adalah satu luaran teman-teman milih ya, TTG atau produk kewirausahaan. Milihnya apa? Milihnya berbasis kelompok. Jadi dalam satu desa ini nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang membuat laporan, TTG atau produk kewirausahaan atau video adalah masing-masing kelompok itu yang terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian lanjut, ini video. Video juga sudah ada ketentuannya. Nanti teman-teman silahkan bisa melihat lebih detail di panduan. Oke, teman-teman, ini nanti bahan kita diskusi ya, kesepakatan-kesepakatan, struktur, pembagian kelompok, dan lain sebagainya. Akan kita diskusikan di sesi diskusi kita kayak itu ya. Diskusi, tanya jawab, perkenalan, dan lain sebagainya. Agenda kita adalah ini. Kesepakatan survei, kemudian membuat struktur, membagi kelompok, kemudian juga kesepakatan-kesepakatan lain nanti yang kita sepakati bersama. Saya kira itu teman-teman untuk materi pengantar awal diskusi. Semoga ini menjadi hal yang bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya kira itu. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke sana. Belum ada? Pak, izin bertanya. Mbak Raina. Itu kan kelompoknya nanti dibagi lagi menjadi 3
orang, kalau nggak 4 orang. Nah, itu nanti kita milih sendiri atau diajak sama Pak Rudi? Kita sepakati di sini. Di Meet ini kayak gitu. Karena nanti pembagian kelompok itu sebenarnya akan berkaitan dengan sebenarnya mau mengerjakan apa. Nah, kayak gitu. Harapannya di sini nanti adalah multi ini ya, Mbak ya. Multi disiplin kayak gitu. Misalkan ini banyak kan yang dari RMIK ya, jangan RMIK jadi satu kelompok. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Oh iya, Pak. Oke, ada lagi monggo. Silakan. Ini waktunya hampir habis, teman-teman. Kita nanti pindah ke Meet aja ya untuk diskusi lebih jauh ya. Baik, Pak. Ada lagi, teman-teman? Oke, misalkan seperti ini. Saya share screen ya. Nah, berarti Mbak Eti tadi sudah hadir ya, Mbak Eti ya? Halo, Mbak Eti sudah hadir? Mbak Eti sudah hadir? Belum ada, Pak. Belum join. Belum join ya. Oke. Oke, nanti materi bisa kita share ya, khususnya untuk ini. Oke, teman-teman, ini kayaknya waktunya habis. Kita langsung pindah ke ini aja ya, biar nyaman ya, daripada nanti saya mulai awal kemudian enggak selesai ya gitu ya. Nah, setelah ini kita pindah aja ke mana? Ke Meet. Linknya akan saya bagikan gitu ya teman-teman. Siap ya? Siap, Pak. Oke, sebentar.